Bismillahirrahmanirrahim. Tahdidu makna turasi, batasan atau definisi makna turas. Awalan mastuyatut turas, tingkatan-tingkatan turas. Yujadu dipanggihan naon aturasu turas ala adatil mastuyatin, netepan bilangan tingkatan. Bahwa maka ari eta turas awalan mimitina turasun maujudun, turas anu maujud bil maktubati di perpustakaan, wal makhazini jeung gudang-gudang, wal masyajidi jeung masjid, wal dauril khasati jeung lingkungan atau daerah-daerah khusus, yu'malu anu dipigawe ala nasrihi kana nyebarkeun eta turas. Bahwa maka ari eta awalan turasun maktubun, turas anu tertulis, makhtutun manuskrip atau matbu'un atau cetak, berupa manuskrip atau cetak. Lahu pikeun eta turas wujudun wujud madi eta wujud material ala mustawi awali, netepan sarwana anu mimiti, mustawil asya'a tegesna sarwana benda-benda. Waktu qadu al-mu'tamaratu, nah tu qadul lain ditekadkeun didinya mah diselenggarakeun eta. Al-mu'tamaratu seminar, mu'tamar. Waktu qamu ma'ahidi jeung didirikeun ma'ahidu tu qamu ma'ahidu, diadegkeun lembaga-lembaga atau pasantren. Watun syaru jeung disebarkeun al-fiharasu, indeks. Watu adu jeung dibalikeun al-ahsaiyatu, dokumen anil maujudi tina nu aya minhu tina eta turas bi maktabatil alami, di perpustakaan dunia. Ma perkara nasyara anu terbit minhu tina eta ma, wa ma jeung perkara lam yunsyar nu teu diterbitkeun ba'da sabadana. Ma baqiya minhu wa madoa, ma baqiya perkara anu nyansa minhu tina eta turas, wa ma jeung perkara doa anu selesai.
Apalah. Tingkatan turos. Ya, turos teh naon kamari teh? Peninggalan masa lalu, ya. Tingkatan turos nu pertama adalah amun cek kitab ieu mah disebutna teh sesuatu nu sifatnya benda. Manuskrip, kitab-kitab, wujud-wujud material anu tersimpan di perpustakaan, di gedung-gedung, di masjid gitu. Nah, sebentar. Turos itu tingkatan pertama berbentuk kitab-kitab berarti, atau manuskrip makhtutun itu manuskrip. Khot itu kan tulisan tangan. Berarti mun makhtut itu manuskrip. Mesin cetak itu ditemukan pertama kali tahun 1450. Itu ditemukan mesin cetak. Gutenberg, orang Jerman itu yang menemukan. Nah, sebelum 1450 yang namanya dunia tulis menulis itu sesuatu yang lux, sesuatu yang elit. Bahkan lamun orang ningali History of Decline-nya Arnold Tibi itu, sejarah umat manusia itu, sebelum abad 14, abad 15, 1450, sebelum anu bisa baca tulis itu cuma 3% manusia itu. Coba bayangkan, anu bisa baca tulis itu cuma 3% dari keseluruhan umat manusia. Berarti nu 3% ieu teh anu bisa nu beunghar gitu. Makanya yang 3% ini kelompok elit, bener-bener elit. Coba bayangkan, berarti lamun anjeun berpikir tentang Al-Ghazali, berpikir tentang Ibnu Rus, berpikir tentang Ibnu Malik, berpikir tentang Asy-Syafi'i, ulama-ulama baheula gitu, sebelum abad 15, berarti mereka itu orang yang sangat spesial, bisa berkenalan dengan dunia baca tulis. Kan sangat spesial. Ku bisa nulis nanging geus hebat gitu. Karena sebelum mesin cetak ditemukan itu yang bisa baca tulis itu hanya 3%. Kabayang baheula Quran, hadis gitu nya, ilmu ditulis, itu ditulis tangan, bayangkeun. Ku ditulis nage berarti geus hebat tuh. Oh, luar biasa itu. Nah, lalu mereka menulis. Nah, ini jadi masalah. Mereka itu menulis untuk apa? Kalau kebutuhannya adalah dunia misal. Kalau kebutuhannya ada dunia, emang dari dunia tulis menulis waktu itu bisa menghasilkan uang? Lah. Namun saya misalnya nulis bisa jadi nopang hidup, kebutuhan dapur. Mereka nulis itu benar-benar lihubbil ilmi, mencintai ilmu. Benar-benar. Makanya lamun ningali misal Tarikh Tobari gitu ya, 36 jilid. Terus Tafsir Tobari gitu, 16 jilid. Dengan kondisi ditulis bisa menghasilkan kitab bertebal-tebal begitu. Coba bayangkan lo kamu, itu perjuangan seperti apa mereka itu. Jika nanti waktu jang heuai gitu nanti ya. Imam Tobari itu salah satu ulama yang saya kagum banget gitu ke Imam Tobari. Beliau peletak ilmu tafsir. Yang pertama kali nulis kitab tafsir beliau. Lalu dia yang pertama kali membuat metodologi tarikh dalam sejarah, Imam Tobari. Dan Imam Tobari itu mengenaskan sekali wafatnya ya. Imam Tobari itu wafat mau dimakamkan di tempat pemakaman itu ditolak.
datang ke pemakaman ieu ditolak, datang ke pemakaman ieu ditolak. Ini ulama besar. Akhirnya Imam Tobari dimakamkan di rumahnya. Kenapa sampai begitu? Karena Imam Tobari dituduh Syiah. Ya. Rata-rata itu kepala lintar itu dituduh Syiah itu ya. Karena Imam Tobari berani membongkar hadis Ghadir Qum, gitu, hadis wasiat Rasulnya. Penafsirannya itu berbeda kan antara Ahlus Sunnah aja Syiah. Namun Ahlus Sunnah itu memahami wasiat itu wasiat keluarga, namun Syiah memahami itu wasiat agama. Itu beda tafsir saja. Tapi hadisnya kata Imam Tobari itu sahih. Jadi hadis Ghadir Qum itu sahih. Nah gara-gara itu lalu Imam Tobari dituduh Syiah sampai wafat pun mengenaskan. Coba dengan wafat seperti itu berarti di ruang sosialnya diakui, bukan diakui itu. Di ruang sosialnya itu kayaknya dia susah sekali hidup. Sampai wafat nanti ditolak di mana-mana. Jika terek ulin ka dia dicibir, diulin ka dia dicibir gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Terus saja dia menulis. Dan ilmunya berkah sampai sekarang. Nah ini orang-orang spesial itu. Kita kalau aya jelema, yang naon ngadenge Tobari, yang naon ngadenge Imam Syafi'i, kepret ya betul. Ente mah ayeuna hayang nulis naon susahna loh. Zaman baheula betul. Sebelum ada mesin cetak. Nah setelah ada mesin cetak baru itu perkembangan buku itu luar biasa. Baheula itu bahkan konon katanya Imam Ghazali walaupun ini riwayatnya harus dicek ulang lagi. Ketika Imam Ghazali wafat itu dia mendekap Sahih Bukhari. Nah, dia sempat di akhir-akhir hidupnya itu, kalau saja aku bertemu dengan kitab ini semenjak kemarin-kemarin, cukuplah kitab ini. Jadi Imam Ghazali ketika dia nulis Ihya Ulumuddin, dia nulis Al-Wasit, dia nulis Tahfudzul Falasifah, kitab-kitabnya yang keren-keren itu belum bersentuhan dengan Sahih Bukhari itu. Belum membaca Sahih Bukhari. Nah, di akhir hidupnya baru dia membaca Sahih Bukhari. Artinya sampainya hiji kitab keren ke seorang ulama itu susah baheula. Coba anjeun ayeuna hayang naon? Nanya tak ka Google. Hayang kitab naon? Saya boga kitab Turas wa Tajdid tapi leungit keur kuliah itu. Makanya saya ngadownload itu di internet yang harus dikirim ke ente ka muslim ya jangan ngaji Ramadan. Ayeuna mah leungit kitab gampang ya. Leungit kitab tinggal nanya ke Abah Google ya coba. Tapi coba zaman baheula. Makanya kalau ada orang yang naonnya istilahnya itu mencibir apalagi menghina ke ulama-ulama baheula, atulah disarwakeun jeung zaman ayeuna. Mereka itu komunitas yang 3% dari populasi manusia. Ini orang-orang spesial ini. Orang-orang spesial bisa baca bisa tulis. Matak baheula mah nu ngaranna kitab suci teh Al-Qur'an, termasuk Alkitab, termasuk warna kitab suci lah. Itu jarang nu bisa itu. Ulama itu benar-benar jadi corong kitab suci. Jadi mun hayang nyaho Al-Qur'an itu nanya ke ulama baheula. Zaman ayeuna ente hayang nyaho Qur'an. Nanya ke Google-nya. Kan? Makanya saya itu mencurigai gitu nanti itu kita itu beragama tanpa ulama. Beragama tanpa pendeta. Beragama tanpa kiai, tanpa biksu. Jadi hayang nyaho agama nanya ke Google. Nanti itu bisa jadi begitu. Mata kalaupun aya kiai, aya ajengan lalu memproklamirkan ya aing ya otoritas keilmuan, sumber ilmu teh aing ya. Nah, itu salah hirup tuh.
Kuna hirup zaman Imam Ghazali nu gitu kan. Zaman ayeuna mah masyarakat bisa nanya ka mana? Ka Google. Nah, waktu kamari saya diskusi di Haram itu, lawan diskusi saya itu nyara ke handphone, nyara ke tablet gitu. Nah, neangan kitab anu, peangan plek langsung aja kan kata, "Iya di kitab anu" gitu. Itu kudu mamawa kitab. Tinggal muka maktabah samilah gitu. Nah, jadi rek debat itu gampang. Saya belum baca itu keterangan kunut kunut subuh itu sebetulnya doa kunut subuh itu sebetulnya doa kunut nazilah. Ke Imam Syafi'i itu harus saya pakai lah ke dia gitu. Imam Syafi'i itu ngambil doa kunut itu sebetulnya diambil dari doa kunut nazilah, doa kunut subuh itu. Nah, itu ijtihad awas, tajdid Imam Syafi'i. Tajdid itu. Nah, karena dikatakan oleh Imam Syafi'i zaman ayeuna mah eta disebut jadi turos. Padahal Imam Syafi'i itu melakukan tajdid. Nah, saya tahu itu teh waktu kemarin ke umroh. Pas dilihat, nah gini bener sejarah kunut teh gitu. Bari teu mau kitab, temukan kitab, bukan handphone aja. Nah, itulah. Makanya siap-siaplah kita di satu zaman, di satu kehidupan, di satu generasi di mana agama itu milik semua orang. Siap-siap. Agama itu bukan milik ulama saja. Agama itu bukan milik pendeta saja. Siap-siaplah kita. Karena apa? Informasi sudah tidak bisa dibendung. Benar bisa dibendung. Ayeuna mun ente terus saya ngukuh aing nu bener, sorangan nu bener. Sementara informasi-informasi di internet sudah gampang diakses ku siapapun sekarang. Ya jadi salah hirup ente teh. Kuduna hirupna sebelum abad 15. Zaman ayeuna mah saya selalu nanamkan ke anjeun pemikiran itu nisbi, anu mutlak mah Gusti Allah. Rob yang mutlak. Kita itu nisbi. Nah, Saur Hasan Hanafi turos yang tingkatan pertama itu berbentuk manuskrip, buku-buku nu aya di perpustakaan. Nah, ini dihasilkan kenapa sampai sekarang terjaga karena ini jasa besarnya Gutenberg yang pertama kali menemukan mesin cetak. Nah, tidinya coba setelah aya mesin cetak, Injil dicetak, Quran dicetak, gaduh dunia. Gaduh. Ternyata ketika masyarakat maca Injil, nah geuning kieu di Injil mah cek pendeta mah kitu kan gitu. Pas maca Quran, nah kieu di Quran, nah cek ulama mah kieu. Dah mulai ada kegaduhan. Makanya dunia ilmu benar-benar pesat waktu itu setelah abad 15. Nah, yang menemukannya orang Eropa, wajar kalau kehidupan ilmiah lebih dulu ada di Eropa. Karena yang menemukannya juga orang Eropa, yaitu Gutenberg 1450 ya, 14. Nah, itu revolusi itu. Jadi setelah aya mesin cetak, orang tua itu ngajar maca ka budak, ngajar baca ka incuna, itu mulai. Makanya datanglah tradisi school. School itu artinya teh waktu luang. Jadi ketika orang itu punya waktu luang, didik, ngajar nulis ka budak, ngajar nulis ka incu, itu waktu luang. Artinya school. Dari ayeuna mah school itu jam 7 sampai jam 2 gitu kan. Waktu luang kumaha. Waktu khusus ayeuna. Padahal schooling itu awalnya waktu luang. Setelah ditemukannya mesin cetak itu oleh Gutenberg. Nah, dengan adanya mesin cetak, alhamdulillah sunnah terjaga. Contoh hadis yang paling terjaga gitu, yang pertama tersusun gitu, hadis yang pertama tersusun itu karangan Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Jadi sebelum ada Sahih Bukhari, ada dulu kitab hadis karangan Imam Malik ngaranna Al-Muwatta. Sampai sekarang masih ada, coba bayangin.
Kalau nggak ada Rothenberg-nya, aduh, benar-benar itu mesin cetak itu. Nah, ketika ada mesin cetak mulai itu, yang namanya ulama itu bukan elitis lagi. Sekali lagi, yang namanya ulama itu bukan elitis. Siapapun orang bisa jadi ulama. Siapapun orang bisa jadi pendeta. Karena apa? Dia bisa ngakses ilmu, bisa ngakses buku, bisa ngakses kitab suci gitu. Baheula mah bapakna, anakna, incuna terus gitu baheula mah. Jadi kemampuan baca tulis itu elitis. Tapi setelah ada mesin cetak lalu buku-buku disebar di dunia gitu, mulailah kemampuan baca tulis itu jadi milik semua orang. Dan ketika milik semua orang, wajar kalau akhirnya banyak diskusi, banyak perdebatan. Sampai akhirnya revolusi itu tuh, siapa? Luther King, Martin Luther King. Nah dulu itu, ini bedanya kita sama Kristen ya. Orang Kristen itu sangat menjaga kitab sucinya. Di kitab suci itu nggak boleh dibaca sembarangan orang Kristen. Setelah ada mesin cetak mulai ada protes besar-besaran. Orang Kristen itu baru, catat nih, baru membolehkan Alkitab dibaca oleh semua orang 1966, Konsili Vatikan II. Sementara mesin cetak ditemukan 1450. Berarti berapa abad tuh? 500 tahun. 500 tahun Kristen itu, Katolik itu ngajaga kitab sucinya itu tewenang ditafsirkan ku sasaha kecuali ku pendeta. Setelah 500 tahun baru akhirnya kewalahan. Akhirnya Konsili Vatikan, silahkan kitab suci dibaca oleh siapapun. Itu Kristen dong. Demi apa? Demi menyelamatkan makna, demi menyelamatkan akidah, teologi yang benar. Makanya temenang dibaca sembarangan. Paham ya? Nah, sampai akhirnya protes Martin Luther King bahwa kitab suci harus dibaca oleh semua orang. Akhirnya agama baru, itu agama Kristen Protestan. Ini mulainya di sana, dari Luther King. Mulainya dari Luther King. Nah, sementara Islam terserah ente. Sahawae silahkan baca kitab suci. Sahawae. Nah, dikasih aturan. Namun erek maca kitab suci hayang pemaknaanana iya ya. Kudu nguasain kudu nguasain bahasa Arab, nguasain ilmu alat, terus dikasih syarat gitu. Soalnya lamun tadi kirukeun wah bahaya tuh, leungit ilmu tuh. Sangeunahna ente nafsirkeun Quran bahaya. Ya. Lahirlah ada yang disebut turos. Jadi turos itu pemikiran-pemikiran ulama terhadap agama dalam konteks tertentu. Jadi turos Syafi'i, turos Maliki, turos Ghazali gitu. Nah, turos-turos itu tuh untuk menjawab masalah-masalah di waktu itu. Ini sebetulnya Imam Syafi'i melakukan tajdid. Imam Ghazali melakukan tajdid. Ngan orang ayeuna membaca pemikiran mereka sebagai turos. Nah, ketika orang membaca turos mereka, orangnya melakukan sarua, melakukan tajdid. Nangke dibaca ku generasi orang, pemikiran orang teh jadi turos. Terus gitu, istimror. Non istimror teh kemarin berkelanjutan, ya kan? Nah, itulah makanya Islam itu kudu berkelanjutan. Terus wahya qadiyatun musyaratun fi asyrina ala hadal mustawi al-madi inda ma yuksharul hadis inda ihya an ihya ituras. Wahya jeung ari itu qadiyatun permasalahan musyaratun anu digembor-gemborkeun fi asyrina di zaman kami ala hadal mustawil madi netepan permasalahan bungkeleuk material
indama mungguh perkara yuksarul hadis, yuksaru diloba ke naon al hadisu percakapan, inda ihya turas an ihya turasi tentang ngahirupkeun turas, wa bi turasi jeung ngabangkitkeun turas, wa nasrit turasi jeung nyebarkeun turas, wa tahqiqit turasi jeung ngedit turas. Tahqiq itu ngedit. Wa tursalu jeung diutus na saha al bi'satu anu diarutus ila syatal maktubatil alami ka pojok-pojok perpustakaan dunia, li jam'ihi pikeun ngumpulkeun turas, wa taswirihi jeung ngadokumenkeun turas, wa tahzinihi jeung ngagudangkeun turas. Wa tasduru as-salasalu allati qad tastamara wa qad tatawaqqafa. Wa tasdaru sadaro jeung menyadari gitu. As-salasalu kana jalan, as-salasala kana jalan. Bener. Wa tasduru jeung menyadari as-salasala, menyadari anjeun gitu, mapanya teh anjeun. As-salasala kana jalan allati anu qad tastamara tos berkelanjutan, wa qad tatawaqqafa jeung tos berhenti. Wa tarsudu jeung melimpah naon al amwalu material-material, wa yudafu jeung sibuk sa al bahisuna anu ngabarahas, wa tuksaru jeung loba sa ad-du'ayatu anu menyeru haula nasrit turasi seputar nyebarkeun turas. Wa ka'anna jeung seakan-akan al-ba'sa ngabangkitkeun wal ahya jeung ngahirupkeun, wan nasra jeung menyebarkan, yakni eta maknana i'adatu tab'il qadimi, ngembalikeun karakter masa lalu, tibaatul iddati eta tabiat eta karakter pengembalian, wa ikhtiaru jeung berusaha ma kana perkara waqifun eta cicing hawa asyri dina hiji waktu duna mutalibatihi henteu neanganana eta turas. Ketika mesin cetak ditemukan gitu ya, orang itu lalu berlomba-lomba nyari-nyari manuskrip ulama-ulama baheula. Bahkan konon katanya Asy-Syifa karangan Ibnu Sina itu belum ditemukan semuanya sampai detik ini. Jadi karangan Ibnu Sina itu konon belum ditemukan semua. Bahkan karangan Al-Ghazali juga, contohnya Al-Awfaq. Nah, ada satu manuskrip ditemukan oleh Dr. Usman Kaak namanya. Lalu ditemukan itu teh konon tulisan Al-Ghazali gitu. Lalu diterbitkan judulnya Al-Awfaq. Ari eusina ilmu-ilmu hikmah
bukan ilmu hikmah itu ngarah pas mah. Ilmu-ilmu mistik. Ya, al-aufaq itu. Jadi lamun jang musir jin aya gambar, aya huruf tampelkeun hareupeun imah kitu cenah. Lamun aya nu gering ieu wiridna teh lain bahasa Arab. Huruf-huruf biasanya huruf-huruf Ibrani teh, huruf-huruf Ibrani gitu. Lalu masukkan ke air minumkan gitu. Itu konon karangan Imam Ghazali. Nah, ketika manuskrip itu ditemukan, ini satu contoh saja, ada orang-orang mana Imam Ghazali gitu katanya. Dina Ihya ngobrolnya begini, dina Al-Iqtisad fil Iqtisad gini gitu, dina Tahafudul Falasifah sangat rasional, mana cenah ngobrol kieu gitu. Makanya tapi Dr. Usman Kahak iya ku aing ditemukan manuskrip karangan Abu Hamid Ghazali gitu. Nah itu akhirnya para ulama tidak semua sepakat bahwa Al-Aufaq karangan Imam Ghazali. Nah ayeuna ge jadi satu ilmu khusus disebutna naon? Filologi. Ya kan? Nyari naskah-naskah baheula. Saya juga senang sekali lamun aya tulisan tangan Mama Kudang, saya ditemukan di beberapa orang. Atau tulisan tangan Agan Aon, Abdul Majid Aonuddin, saya temukan di Malangbong, di pesantren di Malangbong itu. Tulisan tangan beliau. Nah, itu disebutnya mahtutat, manuskrip. Nah, lamun itu dikumpulkan, diterbitkan gitunya. Royaltina kasaha kan ngumpulkeun. Nya sok bayangkeun keuntungan jualan Ihya. Emang keturunan Imam Ghazali, kemudian jauh teuing gitu. Ya. Nah, ini teh setelah ditemukan mesin cetak, lalu orang itu berbondong-bondong, ribut untuk menjaga warisan turos, ya, untuk menjaga warisan turos. Dan itu bagus menurut saya, ya. Bagus. Karena apa? Untuk mengetahui kejadian di masa lalu, ya kita harus punya analisa manuskrip masa lalu. Paham ya? Misal saya disertasi saya itu tentang Nahdiyin Periangan, Nahdiyin Tasik gitu. Ya, saya beruntung karena di Tasik itu aya Al-Mawaiz, aya perdebatan para ulama dina kitab khusus gitu. Berarti kan orang tahu jaman baheula, oh Tasik itu baheula masyarakat kiai yang sangat ilmiah. Berdebatnya juga berdebat via tulisan. Lain berdebat nyinyir di medsos lain. Berdebatnya juga via tulisan. Ilmiah sekali masyarakat Tasik. Nah, saur Hasan Hanafi ieu teh cenah aya anu ngabangkitkeun turos, anu ihya turos cenah ya, ngahirupkeun turos, menyebarkan turos, wa tahqiqut turos, ngedit turos gitu. Terus jelema dikirim ke beberapa perpustakaan. Nah, kembali saya ingin membahas tentang turos Nusantara. Nah, urang oge seharusnya kenapa turos Nusantara teh penting? Karena begini ya. Kan kehancuran Islam Spanyol itu abad 15. Kehancuran Islam Eropa itu bukan kehancuran tuh bahasa tepatnya itu kemunduran lah. Kemunduran Islam di dunia itu di Eropa itu abad 15. Waktu abad 15 itulah mesin cetak ditemukan. Berarti kejayaan Islam Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, ulama-ulama baheula itu kejayaannya itu ketika mesin cetak belum ditemukan. Maka perdebatannya luas atau terbatas? Terbatas karena mesin cetak juga belum ditemukan. Paham ya? Nah,
ketika peradaban Islam mundur, mesin cetak ditemukan, yang ada jadi penguasa peradaban siapa? Barat. Ketika mesin cetak ditemukan. Lamun anjeun mempelajari Islam sampai Islam Eropa heupe di sana. Heupe di sana. Terus ningali Islam modern lainnya, Islam abad 21. Berarti ada ruang kosong di sana. 500 tahun kira-kira. Dari 1500 sampai 1900 gitu. Ya, 1400 sekian sampai 1900 sekian, 500 tahun. Nah, selama 500 tahun ini singkatkan we, 2 abad we. Abad 15, abad 16, abad 17. Nah, di abad ini 14, 15, 16, 17 itu nggak lahir ulama-ulama beken. Nggak datang ulama-ulama hebat selevel Syafi'i, selevel Ghazali. Di Eropa, di Timur Tengah. Nah, ulama-ulama bekennya lahir dari mana? Di Nusantara. Kan Islamnya kan iya pindahan ge. Ketika peradaban Islam mulai kacau di Eropa, peradaban Islam mulai kacau di India, di Persia, waktu itu Syekh Jumadil Kubro, Jamaluddin Kubro, kan orang Jawa sok ngomongnya Jumadil Kubro. Lalu nanti punya anak Ibrahim Asyamarkandi, orang Jawa suka ngomong Ibrahim Ismoro. Nah, Ibrahim Ismoro datang ke Ampel, datang ke Surabaya, boga anaknya itu Sunan Ampel. Nah, inilah penerus perjuangan keilmuan Eropa yang mulai hancur, India yang mulai hancur, Timur Tengah yang mulai kolab gitu karena kolonialisme. Dibawalah ilmu-ilmu ini teh oleh ulama ke Nusantara. Nah, ulama-ulama Nusantara hebatnya dia nulis dengan bahasa-bahasa budaya. Ari orang Arab menulis dengan bahasa Arab, kan budayanya ge Arab. Paham ya? Ayeuna orang Eropa misalnya nulis dengan bahasa Arab juga, Ibnu Rus dengan bahasa Arab, Ibnu Sina dengan bahasa Arab, Ibnu Taimiyah dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Eropa. Wajar. Karena apa? Karena bahasa Arab itu jadi kebanggaan. Sekali lagi, bahasa Arab itu jadi kebanggaan. Walaupun mereka orang Eropa. Di Eropa itu diambean gitu. Bahasa Arab itu kebanggaan. Nah, ketika datang kolonialisme, Eropa ngajajah, para ulama itu nggak mau make bahasa Eropa, nggak mau. Belum, tidak terlalu fokus ke bahasa Arab juga. Karena apa? Geografis orang kan jauh pisan yang Arab itu. Sekali lagi, geografis orang itu jauh pisan aja Arab. Makanya para ulama nulis dengan bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, supaya bersentuhan langsung aja umat. Paham ya? Maka lahirlah Babad Cirebon, lahir Serat Wedatama, lahir Hidayat Jati gitu, Angwarsito gitu. Nah, itu bahasa-bahasa yang ditulis, ilmu Islam yang ditulis dengan bahasa lokal. Nah, itu teh setelah abad 15. Makanya kalau Anda mempelajari Islam terus tidak memahami atau tidak mempelajari Islam di Indonesia, di Nusantara, Indonesia, Malaysia gitu ya, di Nusantara, itu akan ada celah sejarah yang putus. Nah, ayeuna ya masalah. Tadi waktu pertemuan kemarin saya sudah bilang, sekarang itu Islam Nusantara itu lagi seksi. Anda belajar di Harvard, teman-teman di McGill, teman-teman di Sorbonne, itu disertasi itu ke sini ngerujuk studi Islam. Studi Islam itu ngerujuknya ke Nusantara. Eropa geus beaknya pejetin, loba teuing. Aya kemarin buku bagus keluar, siapa yang nulisnya tuh? Aduh, siapa dia nulisnya? Wali Berandal Tanah Jawa. Nah, itu halus tuh, buku bahasa Inggris terjemahin ke bahasa Indonesia.
Itu tentang ulama-ulama kita, tentang ulama-ulama Nusantara. Tapi yang nulisnya orang Eropa. Saya podi ngaranna lah. Judul bukunya tuh Wali Berandal Tanah Jawa. Jadi cek buku eta mah nu di ulama di Jawa itu dak bangun ku berandal. Jika Sunan Kalijaga itu kan berandalan walana tuh. Ya, jadi nu saleh-saleh jika muslim mah jadi wali cenah di Jawa. Wali murid. Di wali-wali anu aya di Indonesia itu cek buku itu mah tradisinya itu kebanyakannya itu berandalan. Mantak judul teh Wali Berandal Tanah Jawa. Halus ya buku itu. Josh Quinn. Ngarannya Josh Quinn. Halus ya buku itu. Saya baca berapa bulan lalu lah. Dah. Terus. Jadi orang nyebarkeun terus halusnya. Halus. Terus mana tadi teh? Faidan lajaul ashri ila tasawuf ta'widan anruhil haji mati au talban lin nasri. Maka samang-samangsa lajaul asri ari naon semangat zaman gitu lah, kondisi zaman ila tasawufi kana tasawuf ta'widon bari ngaganti ala ruhil hajimati kana spirit kekalahan. Hazimah itu kalah. Au talban atawa mencari ila nasri kana pertolongan. Fa innahu maka sanyanya nakalakuan yu'adu dibalikeun naon nasrul muallifati nyebarkeun muallifah nyebarkeun tulisan-tulisan sufi. Wa idza jeung ketika tasawwafal asyri ngaidealkeun masa ilal madinatil fadilati ka kota utama wa tatlu'u jeung mencari tolak dia terbit atau nerbitkeun atau mencari bisalah ila mujtami'il jadidati ka masyarakat anu anyar ta'widon bari ngaganti anil fasadi tina fasad al khulqi fasad anu terjadi anu real anu tercipta wal inhiraf siasi jeung kekacauan politik nasyarat maka nyebarkeun al muallifatu anil fadaili sahabati tulisan-tulisan tentang keutamaan sahabat wa anil asyiratil mubasysyirin bil jannah jeung tentang 10 anu dibere kabar gembira ku surga. Gitu. Ketika ya jelema itu begini. Ketika politik kacau. Lalu orang itu ngalirik neangan dina kitab-kitab zaman baheula naon cara menjawab kekacauan politik. Ditemukanlah satu kitab karangan Al-Farabi yaitu Al-Madinatul Fadilah, kota utama. Kan urang kayak gitu ayeuna. Sok bayangkeun. Kabayanglah ku saya maksud pengarang kitab itu. Orang aya masalah misal, saya itu dapat masalah gitu. Lalu ingin tahu jawaban. Mukaan kitab lihat. Mukaan kitab. Kenapa saya mukaan kitab? Ya karena mungkin wae masalah zaman ayeuna teh terjadi oge di zaman baheula lalu dijawab ku ulama baheula. Nah, kikituan gawe alus teh. Udah mau mikir itu cenah sorangan.
Saya yang jadi itu nanya. Kan ayah kiai datang ke rumah. Jangan itu dibaca itu cina kitab teh kabeh. Cek saya tuh profesor ge mau dibaca kabeh teh. Beak umur atau dibaca kabeh beuleun. Paling namun aya masalah mukaan gitu, dibukaan itu aya masalah. Saya kan kemarin nulis di Kompas tuh. Wa tasimu bihablillah, berpeganglah engkau pada tali Allah. Semua kitab tafsir ngomongkan karena tali Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua kitab tafsir. Nah, tiba-tiba saya nulis di Kompas karena hablullah itu adalah piagam Madinah. Lamun konteks zaman ayeuna nu ngaranna hablullah itu berarti Pancasila. Oh, gaduh tuh. Riweuh. Dunia persilatan riweuh. Sampai saya diminta untuk nulis di satu jurnal khusus pemikiran itu. Nah, saya beralasan sekali lagi. Tapi ketika saya berkesimpulan bahwa hablullah itu adalah Pancasila, saya membaca dulu Turos. Saya baca Ibnu Katsir, saya baca Marogi, saya baca Munir, saya baca tafsir Kasab. Loba lah kitab tafsirku saya dibaca. Cuman masalahnya begini. Apa yang ada di Turos itu bagus, tapi bukan segalanya. Saya merasa ada celah. Ada celah kayak gini. Kan ketika wa'tasimu bihablillahi jami'a turun, wahyu itu turun, Quran itu belum final. Ya kan? Quran kan belum final kabeh wong Rasulullah kehirup kene. Nah, lalu ketika wa'tasimu bihablillah, hablillah itu diterjemahkan sebagai sunnah. Kan Rasulullah masih hidup. Berarti bukan sunnah dong hablullah dirinya, tetapi Rasulullah langsung nanya ke Rasul. Paham ya? Nah, masalahnya ketika wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ayat itu tuh kapan turunnya? Itu yang jadi masalah. Saya tidak menemukan keterangan bahwa ayat itu turun tahun berapa Hijri. Tidak menemukan. Akhirnya saya don itu apa? Menduga. Saya menduga ayat itu turun beberapa saat setelah Piagam Madinah tercatat. Jadi ketika Piagam Madinah sudah disepakati di Madinah, lalu turun ayat itu, maka perintah berpegang pada tali Allah itu, tali Allahnya adalah Piagam Madinah. Sebab lamun kana Quran kan Quran can tuntas kabeh. Lamun kana sunnah kan Rasulullah hidup kene. Maksudnya itu kan beda jeung ulama baheulanya bae atuh kan beda mah. Nah itu saya melakukan jujur ini, saya melakukan tajdid gitu. Saya melakukan tajdid. Karena apa? Ya tadi nu ngaranna Turos itu bukan segala-galanya. Tapi kita wajib nggak menelaah Turos? Wajib. Ya, saya ngerasa Anda itu harus berjuang sehebat mungkin gitu ya, menjaga peninggalan para ulama itu. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI gitu. Itu harus dijaga benar. Karena secara alur sejarah gitu, Pancasila itu saya berani berkesimpulan itu produk pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu berpikirnya itu ciri khasnya adalah moderat. Tidak pro kanan, tidak pro kiri. Ketika ada ahli ra'yu jeung ahli hadis, ahli teks jeung ahli hadis, datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bikin usul fikih. Ra'yu dipakai, teks hadis dipakai. Ini gaya Ahlus Sunnah
wal jamaah. Ketika ada ahli fikih jeung ahli filsafat, ribut ahli fikih jeung ahli filsafat, datang Al-Ghazali, dia bikin Ihya Ulumuddin, memfilsafatkan fikih, memfikihkan filsafat. Garis tengah Imam Ghazali. Nah, ketika ada blok barat, blok timur, kapitalis sama sosialis, datang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dia bikin Pancasila. Di titik tengah itu. Makanya saya berani berkesimpulan Pancasila itu khas produk, murni produk berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk konteks modern. Untuk konteks modern. Makanya harus dijaga itu. Karena itu warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selama ini Pancasila itu lamun erek didukung ku Quran, sila pertama sesuai dengan qul huwallahu ahad, gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan ayat anu, persatuan anu gitu. Nah, saya tidak melihat sila per sila, tapi saya melihat Pancasila sebagai konstitusi. Nah, Pancasila sebagai konstitusi bisa didekati dengan Piagam Madinah. Sayangnya, nah ini nih, cerita tentang Piagam Madinah di hadis-hadis itu sedikit sekali. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, manuskrip yang paling sahih setelah Quran Mitsaqul Madinah. Jadi manuskrip paling sahih setelah Al-Quran Mitsaqul Madinah. Itu kata Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi sayang di kitab-kitab tafsir pembahasan Piagam Madinah itu sedikit. Padahal itu traktat, dokumen maha penting. Maha penting. Nah, akhirnya saya menduga justru ketika turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, nah itu teh nyantel nanti karena Piagam Madinah. Itu mah dugaan, sekali lagi dugaan. Dan ilmu itu kan dugaan, kabeh menduga, itu disebut tajdid. Sekali lagi disebut tajdid. Nah, kembali kana turos lamun aya masalah misal kekalahan, ieu jelema geus acak-acakan hirup juga zaman ayeuna lah nya, juga zaman ayeuna yo. Yang kemarin saya kritik di waktu pertemuan pertama itu. Ayeuna itu anak-anak muda itu belajar tasawuf gitu. Belajar ihya gitu. Belajar sufi, belajar rumi, itu belajar tasawuf. Itu salah tempat cek saya. Anak-anak muda itu giliran berpikir yang besar-besar, ayo disingsieunan ke tasawuf itu ya. Karena apa? Karena kondisi zaman sudah begini. Ujaran kebencian, wah ngeriwe gitu. Pelarianana disodorkeun naon? Tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu obat pelipur lara gitu ya, obat pelipur lara. Nah, saya kata Hasan Hanafi yang kayak gitu enggak terlalu bagus gitu, terlalu bagus. Karena apa? Nanti ruang-ruang untuk tajdid sedikit. Makanya lain goreng kayak di tukang gerak. Mun teu salah mah aya dihinanya ku Imam Hasan Hanafi. Terus kenal ada mana tadi itu wa idza sya'at jeung nalika tumiba al khurafatu finnar khurafat finnasi di jelema wasyada jeung ngepung naon al infaalu. Infaal itu emosi alal akli kana akal, emosi ngepung kana akal. Wa insyaddat wa istadat. Nah, itu teh syadat. Syadun itu sangat. Al hajatu jeung sangat butuh, mendesak naon al hajatu kebutuhan. Wajada jeung nambah naon
Az-zonku, zonkun itu kesulitan. Nasyarat maka disebarkan. Non al-muallifatu anil mi'ad, manuskrip tentang mi'ad, kiamat. Wa an ilmil adil, tentang alimil adil, alam anu adil, al-qadimi anu tihula, alladzi anu tamla'u minuhan pihi dina eta ladi naon al-ardu bumi, azalan kana keadilan, kama muliat hauran, kama seperti perkara muliat ngeus minuhan ardu hauran, kana romantisme. Wa in qalaba jeung jadi sa ahli syiah ahli sunnah wa in qalaba jeung jadi sa ahli sunnah ila syiatin kana syiah bi ahadin ku seseorang ma yakunu ma perkara yakunu anu bukti naon at-tasyakhisu, distingsi, pembeda atau ciri khas. Maksudnya ginilah, namun disingkatkan mah bahasa beliau itu. Ketika ada hiji masalah lain diselesaikan, kadon lumpat kana turos terus beromantisme. Namun hiji masalah teh lain diselesaikan. Kalau kadon balik kana turos lalu diberi pelipur lara gitu. Contoh, anu miskin yo, wah anu miskin gitu. Tangan dina turos aya keterangan bahwa ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Aya dunia teh penjarana orang mukmin, surgana orang kafir. Yo aya hadis atak sabar cenah gitu. Ya cek hadis ge kieu gitu nya. Cek turos oge kieu. Cik nu kitu nyelesaikan masalah atau ngahibur? Ngahibur. Padahal mun ditingali eta hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, maudu palsu. Mun disebut dhaif teh hade teuing gitu. Ya. Nah, ningali jelema ayeuna kemiskinan merajalela gitu. Maksudnya lain di tangan solusi. Dengan buku-buku tasawuf diajarkeun ye cek agama ge kieu, cek Imam Ghazali ge kieu gitu, cek Imam Ibnu Athaillah ge kieu gitu. Lain di titah berontak, tapi kadang diusapan. Gitu maksudnya ya. Maksudnya mah gitulah kira-kira. Lamun dunia keur kacau-kacau langsung beri keterangan. Tenang, sekedeng deui Imam Mahdi datang. Gitu kan gitu, Imam Mahdi datang. Kiamat itu hirup menjelang kiamat itu gitu. Geus datang Imam Mahdi, keadilan aya. Kan diberi khayalan nih. Paham kan? Saya baru saja baca buku Ja'far Subhani, Imam Mahdi judulnya. Menurut Syiah ya, Imam Mahdi menurut Syiah. Nah itu saya tuh senang gitu membaca filsafat Syiah itu. Ulama-ulama Syiah senang saya itu. Rasyada, Tabdobai, rasional. Tapi sehebat-hebatnya pemikiran Syiah, lamun geus ngomong imam itu jadi mistikus gitu. Jadi aneh. Kan Imam Mahdi teh cek mereka itu Muhammad ibnu Hasan al-Asyakir, imam ke-12. Imam Hasan Asyakir itu wafat ketika anaknya itu usia 6 atau 7 tahun lah gitu. Nah lalu anak itu tumbuh si anak itu Imam Mahdi ya tiba-tiba leungit gitu. Muhammad ibnu Hasan al-Asyakir. Nah nanti Muhammad bin Hasan Asyakir al-Mahdi bakal datang deui cenah. Dan disebut Imam Mahdi. Nah,
ku Hasan Hanafi mah kikituan gawe teh mengalah di depan realitas. Jadi berewe hayalan kan gitu. Hayalan supaya orang bisa bertahan hidup, supaya sabar, nerimo, tawakal, kan we ditungguan lah Imam Mahdi, cenah gitu. Nah, kikituan gawe teh lain halus. Saur Hasan Hanafi kikituan gawe. Justru kudu dilakukan naon? Tajdid. Ulah balik kana turos, tapi apa yang harus dilakukan? Tajdid. Gitu. Ya. Keren itu. Tapi ya, berat gitu. Lamun ente melakukan tajdid itu apa? Siap-siaplah disebut mujtahid kesiangan. Siap-siap boga ilmu naon sia cenah. Ya, ilmu ente can aya naon jeung Imam Syafi'i gitu. Gitu hinaanana teh. Padahal sekali lagi Quran itu wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca apa? Membaca realitas. Kan saya sering ngomong, katanya Islam itu solusi sampai akhir zaman. Kitab suci moal aya deui setelah Quran. Coba lamun di pikiran mah Gusti Allah teh jiga nu geus embung ngurus deui jelema. Eueuh di Nabi le setelah Nabi Muhammad, jiga nu geus embung deui ngurus jelema. Tapi kita mengimani bahwa nu namana Quran itu kitab akhir zaman. Maknanya Quran itu harus bisa menyelesaikan semua permasalahan sampai akhir zaman. Masalahnya, kenapa Quran gak bisa nyelesain kemiskinan? Kenapa Quran gak bisa nyelesain pengangguran? Kenapa Quran gak bisa nyelesain yang kaya yang makin kaya, yang miskin makin miskin? Nah, nu salah lain Qur'anna. Nu salah urang nu maca Quran terlalu terikat karena turos, tidak mau melakukan tajdid. Paham ya? Paham ya? Nah, itu makanya penting dilakukan tajdid. Zakat itu 2,5% di zaman Nabi Muhammad gitu naik-naik, nu miskin eta mah loba le. Namun ditaikeun teh atuh cenah teu taat ka Nabi Muhammad. Nah, itu masalahna. Itu masalahnya. Sering saya bilang ke anjeun, bedakan antara hadis dan sunnah. 2,5% zaman Rasulullah solusi waktu itu. Kayak lagi 2,5% solusi waktu itu. Lamun ayeuna 2,5% jadi solusi enggak? Ah, buktina ayeuna geuning gitu. Berarti 2,5% teh hadis, sunnah solusi waktu itu. Nah, orang kan lain ahli hadis, tapi ahli sunnah. Harus dilakukan tajdid. Kumaha tajdidna? Ente kan ngalakukeun kan. Ente. Muslim nanya, kumaha tuh cenah lamun urang ayeuna ngaji tasawuf? Nya ade gitu. Tapi mun ente ngaji tasawuf teh kesimpulan teh sahirup gitu kan. Jauh ente kamari tahun kamari ngaji halal wal haram na Imam Ghazali le. Sedahar. Sedahar nama gitu. Kan cenah anu di dahar teh kudu halalan thayyibah. Nah, pengertian halal thayyib itu nu nganterkeunana kudu jelema saleh. Coba ente pesan GoFood dianterkeun nanti ku jelema nu urang teh teh nyaho duka sok salat duka tara gitu kan. Coba lamun jelema ente teh nu tara salat ente pesen lalu si Gojekna teh nu tara salat nganterkeun ka ente cek Imam Ghazali eta dahareun thayyib teh ulah di dahar. Saya zaman lain. Paham ya? Coba bikin kontrakan di dina halal wal haram kan? Ente bikin kontrakan. Niat ente, itu niat ente ya. Ente bikin kos misal, yang mahasiswa dibikin kosan. Usaha santai itu kan kontrakan, ya? Tapi lamun eta kosna tuh dipakai doraka. Nah, ente terlibat tuh di sana. Anda menjadi fasilitator. Mantap cek Imam Ghazali, ulahnya gitu. Ulah. Sabab rezeki nanti bisa kacampuran teu
halal karena dipakai. Misal si penghuni kosnya teh salat subuh kabawa sih nu boga. Coba emang bisa itu tasawuf aja. Aduh, untung aya buku Hamka tasawuf modern gitu. Enak lamun berpikir tasawuf, aduh. Nah saya merasa anak-anak muda sekarang itu banyak yang lari ke Rumi, banyak yang lari ke Ghazali, banyak lari ke Ibnu Athaillah. Sekali lagi bukan salah, tapi can waktu nak bisa ente hejokan asa kapoe gitu. Nah, mending kene silakan berpikir aja yang liar. Saya malah lebih didukung yang kayak gitu. Ente mikir macam-macam sok, mikir yang hebat gitu. Tuna di otak ente teh ulah tasik, peradaban. Ijul Islam wal muslimin. Tuna di dia tuh. Cari semua permasalahan. Lalu cari solusinya. Itu ini seetik tasawuf. Aduh, lebar gitu maksud saya. Lebar umur ente. Kan ayeuna tuh nya Kiai Ulil kan Gus Ulil Absar itu kan ngaji ihya gitu. Itu mengkonsumsinya anak-anak muda. Aduh rada kurang halus tuh sebetulnya mah. Lamun anu umur 50 kahun mah jiga uing gitu tah gitu rada mantes. Tapi jika muslim ngaji ihya aduh cocok gitu. Ari Jang Ulil nama sangat manjing, sangat mumpuni, sangat pas gitu. Ini mustami lah ya. Irham misal gara-gara ngaji ihya jadi ya kalau tasbih kemana-mana. Aduh bahaya. Bahaya tuh. Sieun dosa ya, ketakutan akan dosa itu dosa yang paling gede. Gimana ente dosa tuh ente sieun dosa, ketakutan akan dosa, dosa nu paling gede ente kula sieun. Pamudaman kudu kitu pamudaman. Aduh, yang sedik-sedik tasawuf itu aduh lebar. Sok lah gitu. Urang teh ulah menyerah di depan realita. Saya sering ke anak muda itu kan yang saya suka itu menjang tafakur itu musik itu Iwan Fals yang Ebit gitu. Lamun nganengkeun Ebit kan di depan realitas itu ngarengek gitu. Mendayu-dayu ngarengek gitu. Ya ngadengkeun Iwan Fals mah kan dihareupeun realitas teh melak cangkeng. Ya gitu. Entah nganengkeun Ebit teh penting-penting rek molor gitu. Menenekkeun Iwan Fals teh isuk-isuk kene yang jelgur sing tarik gitu kan. Yang harapan hari esok teh melak cangkeng atuh. Gitu. Intina musik kan sarua gitu. Mah aduh ya encana naon terus Ebit ge ade terus kana teh ku ulun ini. Dah teruskan. Wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun anna syababa sanyanya sebab fil hajimati dina kekalahan huwa ari eta sebab al ba'du jauh anil kitabi was sunnah tina kitab aja sunnah. Uidu maka dibalikeun nasrul kitab gitu. Nyebarkeun alkitab was sunnah aja sunnah fi tibaati madhhabatin tina tabiat mazhab wamun makotin mujazzak mim zai wa muzarrakastin naon eta mun kimah itu leuks mewah kitab-kitab sunnah anu mewah gitulah dijiyadati turasit tijar pikeun nambahan sarwati tijar keuntungan pedagang. Waliyat bariki biha
lihat bariko berarti jeung pikeun tabaruk ngalap keberkahan biha ku eta nasratul kitab wa sunnah sa'anna su jelema wahum sedengkeun ari jelema fi buyutihim di imah-imahna eta nas. Takihi musyari ngajauhkeun kagorengan watam ni'ahumul hasdi jeung sarua membuang hasad wa tajlibu lahumul khair jeung tajlib mere lahum ka jelema al khaira kana kasayan. Wa yatabadulaha ru'saun rais itu pemimpin jamak taksirna ru'saun wa tabadalu jeung saling ganti saling hadiahan laha kana kitab wa sunnah saha ru'saun para pemimpin. Oh hiji kana tuh ru'usaud dauli para pemimpin negara hidayan barina jadi hadiah bima dina perkara bainahum antara eta ru'us watur salu jeung diutus laha ka eta daul ka eta negara sa'al mu'tamaratu seminar-seminar wa jam'iyatu islamiyatu organisasi Islam ila daulil aslamiyati ka negeri-negeri Islam gairina tikoti anu henteu bisa natik berbicara bila arabiyati ku bahasa Arab linasril wa'il Islam pikeun nyebarkeun pokok-pokok Islam wa nakunu jeung bukti kita jami'an sakabehna tah aya geuning hinaanna teh kal khimari yahmalu asfaran saperti keledai anu mawa bongkahan kitab. Jadi ningali kekacauan zaman ayeuna teh solusina teh naon kembali karena Alkitab jeung sunnah kembali pada Quran jeung sunnah. Lalu Quran sunnah teh dicetak bahkan dengan edisi lux lalu dibagi-bagikeun ka negara-negara gitu nya. Ya solusi kehidupan teh ayeuna mah Quran jeung sunnah gitu dibagikeun ka mana-mana. Bahkan para pemimpin negara Islam silih hadiahan kitab aja Quran aja sunnah. Bahkan eta kitab Quran jeung sunnah teh dikirimkeun ka negara-negara anu teu ngartieun bahasa Arab. Nah, kalakuan kitu teh saperti khimar mamawa tumpukan kitab. Nah, Hasan Hanafi teh lagi bercerita kumaha jelema salah memperlakukan turos. Ya, salah memperlakukan turos. Aya masalah balik karena turos. Aya masalah balik karena turos gitu gitu. Sampai jelema baringung. Geus solusina ihya. Gitu. Aya masalah solusina kifayatul ahyar gitu. Aya masalah saeutik, masalah perbankan syariah teangan dina i'anah moal kapanggih betul. Da rumus perbankan lagi gini. Ya. Nah, kalakuan gitu teh salah seperti khimar mamawa kitab. Anu benerna kumaha anu benerna harus dilakukan tajdid. Ada satu perdebatan kemarin waktu saya umroh. Kan ada kesempatan lah untuk berdiskusi dengan beberapa tokoh ulama di sana. Ya,
nu ngaranna Padang Arafah. Padang Arafah. Zaman Rasul itu paling lapangan bola 2 lah gitu. Paling dua lapangan bola. Karena yang hajinya juga Padang Arafah zaman Rasul itu enggak lebih dari 3.000 orang. Ayeuna nu Arafah, anu wukuf di Arafah bisa 4 juta orang gitu. 3 juta orang. Kudu didedetkeun kana lapangan eta. Cukup mah? Cukup mah? Nah, apa yang dilakukan? Padang Arafah dilegaan. Ngalegaan Padang Arafah itu apa namanya? Tajdid. Masjid Nabawi zaman Rasul mah paling segede Masjid Taufik. Zaman Rasul itu Masjid Rasul itu paling segitu. Tapi ayeuna Masjid Nabawi enteng murilingan di subuh sampai maghrib can puguh kontal. Bahkan ada yang bilang Profesor Quraisy Shihab itu di buku beliau itu, luasnya Masjid Nabawi sekarang seluas kota Madinah zaman Rasul. Ya mana teh hayang nyaho kota Madinah zaman Rasul seluas Masjid Nabawi sekarang. Berarti di Masjid Nabawi itu teh aya rumah Rasul, aya rumah para sahabat. Yang baheula ya, yang baheula. Terus jumroh ngalempar jumroh. Kan zaman Rasul manaon? Tongkat. Ayeuna 3 juta jelema kudu ngabaledog tongkat. Waas pasedek-sedekna kan? Apa yang terjadi? Ayeuna jadikeun lah tugu setinggi 9 meter. Panjangnya 7 meter. Gedung ieu lah gitu. Eta teh Jumratul Aqabah. Terus tawaf. Zaman Rasul kan Masjid Haram kan kitu kan. Ayeuna dilegaan. Sa'i. Zaman Rasul mah kitu kan. Ayeuna sa'i kumaha? Lantai kahiji, lantai kadua, lantai katilu kan. Sofa Marwah betul lantai. Zaman ayeuna. Apa itu dilakukan apa itu? Tajdid. Harus dilakukan itu. Harus. Karena kondisi zaman sudah berbeda. Nah, yang saya kemarin diskusikan itu dengan tajdid ruangan dilegaan, tempat tawaf dilegaan, jamarot dilegaan, Padang Arafah dilegaan gitu. Tiap haji yang wafat masih ribuan orang. Makanya lamun bahasa auzubillahi min dzalik bukan ngahina, bukan marah juga. Peristiwa haji itu peristiwa kematian kolosal. Setiap haji ribuan orang mati. Padahal ruangan sudah diperlebar. Ya kan? Cek saya itu, saya ngambil pemikiran Kiai Haji Farid Masdar Masudi. Pak Masdar. Kata Pak Masdar, nu ngaranna tajdid itu jangan ruangan saja. Tapi waktunya harus diperpanjang. Kan haji itu tanggal 8, 10, 11, 12, 13 kan 5 poe. Nah itu bisa ditambahan jadi 2 bulan gitu. Itu kata Pak Masdar Farid. Ngamuk saya ngomong gitu. Wah itu di hadisnya begini. Kan hadis Rasul itu untuk realitas waktu itu. Nggak? Coba lamun waktuna ditambahan. Katakanlah di bulan Syawal. Tanggal 1 sampai 10 Syawal. Muslim Mesir. Gini tuh haji itu kan. Lalu Muslim Turki gitu. Jika mau ribut-ribut gitu. Paham ya? Oh itu konon marah mereka kan. Nah, ari ruangan ditajdid, ari waktu henteu ditajdid. Oh, itu. Disebutna teh ingkarus sunnah. Nah, itu matak sekali lagi sering saya wanti-wanti ka anjeun bedakan hadis dan sunnah. Aya di hadis tuh, ada orang Baduy datang ke Masjid Nabawi. Pas datang ke Masjid Nabawi ngewer we manehna teh kencing.
Sayyidina Umar mau pedang tuh, mau pedang, dibunuh, halangan ku Rasul. Ulah aja. Nah, geus ngawer gitu teh ini teh si Baduy teh. Saur Rasul banjur we cenah tilu kali. Di banjur we ku Rasul. Najis eta teh dibanjur 3 kali. Coba lamun hadis itu dipakai zaman ayeuna. Anu ngawer di masjid, dibanjur nya ku anjeunna 3 kali. Kan zaman Rasul mah lain keramik atuh lantaina ge. Nah, berarti hadisna ngomong dibanjur 3 kali. Sunnahna bersihan. Leungit ke najisna. Ayeuna lamun ente make hadis anu kencing tadi banjur dan ka mana-mana ini ada keramik. Paham ya? Berarti sunnahna kumaha sunnahna? Ya bawa cai, pel bersihan leungit ke eta najis. Paham ya? Itu bedana hadis dan sunnah. Lamun hadis itu teks, lamun sunnah itu substansinya. Hadis itu 2,5% zakat. Hadis. Sunnahnya solusi kemiskinan. Itu. Lamun ayeuna 2,5% jadi solusi kemiskinan teu? Henteu, berarti ente ahli hadis lain ahli sunnah. Paham ya? Rasul itu makan dengan 2 atau 3 jari. Hadis itu. Karena apa? Karena yang dia makan kurma ya wajar ku 2. Manyarek dahar sayur lodeh ku 2 jari itu. Lalu Rasul makan dengan 3 jari wajar karena gandum kan disobek. Paham ya? Nah itu hadis. Sunnahnya makanlah engkau dengan cara yang pantas engkau makan. Ya dahar sayur sop, pakai sendok lah. Dahar nasinya ku 5 jari lah. Manya ente dahar kurma rek ku 5 jari. Paham? Apa itu hadis? Teks. Lamun sunnah substansinya. Nah itu talamun ente jadi ahlus sunnah berarti ada ruang tajdid. Sekali lagi ada ruang tajdid. Orang mah setik turos. Bukan salah, sekali lagi bukan salah. Banyak permasalahan bisa dijawab ku turos, ya. Tapi bukan berarti turos segala-galanya. Jika nu kamariku saya dicontoh-contohkeun lah gitunya. Turos. Coba lamun ente ningali turos, ningali hadis, ningali fatwa ulama. Ningali pemikiran-pemikiran ulama. Binatang yang hidup di 2 alam haram. Ente saya hidup di Indonesia, tutut haram. Kepiting haram. Enggak padahal tututnya dikecrokannya ya. Paham ya? Jadi kita harus melakukan apa? Tajdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.